Laporan Keuangan SWF Indonesia Investment Authority, INA, kuartal 2 2021. Akhirnya laporan keuangan SWF Indonesia kuartal 2 2021 berhasil dirilis. Di artikel sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai LKQ1 2021 SWF Indonesia. Pada artikel kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh SWF dalam setengah tahun ini. Mengapa LKSWF sangat penting untuk dibahas? Well, itu karena saya punya saham BUMN Konstruksi. Dan menurut saya kelangsungan hidup BUMN Konstruksi saat ini sangat ditentukan oleh keberlangsungan SWF Indonesia. Kondisi keuangan mayoritas BUMN Konstruksi saat ini benar-benar amburadul. Mengapa amburadul? Karena utang BUMN Konstruksi berada pada level yang mengkhawatirkan plus arus kas perusahaan BUMN saat ini sangat menyedihkan. Berdasarkan laporan keuangan Q1 2021 BUMN Karya, kondisi neraca BUMN Karya dalam kondisi yang benar-benar parah. Hanya PT PP yang sedikit terlihat baik karena cadangan kas PT PP mencapai 5,1 triliun sedangkan utang berbunga yang jatuh tempo dalam setahun hanya 6,6 triliun. Di posisi kedua ada Wika dengan utang jatuh tempo 14,8 triliun namun cadangan kas hanya 6,3 triliun. Manajemen Wika harus cepat menagih piutang agar bisa membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Yang kondisinya menyedihkan adalah Adi. Dengan utang jatuh tempo 5,2 triliun, Adi hanya punya cadangan kas 670 miliar. Dan yang berada di hierarki paling bawah adalah WSKT. Cadangan kas waskita hanya 806 miliar sedangkan utang jatuh tempo dalam setahun adalah 31,5 triliun. Melihat neraca BUMN Karya maka hanya satu kesimpulan yang bisa ditarik yakni kesulitan likuiditas. Dan salah satu cara untuk membantu likuiditas BUMN Karya adalah SWF. Diharapkan nanti SWF akan membeli semua aset mati milik BUMN Karya sehingga dengan hasil pembelian tersebut BUMN Karya bisa melakukan deleverage alias mengurangi utang dan move on membuat proyek baru. Selama ini banyak duit BUMN Karya yang mati di proyek jalan tol dan proyek-proyek lain yang BEP-nya butuh puluhan tahun. Sebagai contoh waskita punya aset tidak lancar yang mencapai 73 triliun dan itu semua harus segera dijual agar bisa digunakan untuk membayar utang mereka yang sangat banyak. Saking banyaknya utang waskita, baru-baru ini mereka melakukan restrukturisasi besar-besaran. Nah sekarang yang menjadi masalah utama SWF adalah beritanya saja yang bombastis tapi ternyata belum gerakan yang berarti terlihat di laporan keuangan mereka. Di LKQ1 2021 mereka, belum ada investasi penting yang mereka lakukan. Hanya deposito duit di Bank Mandiri, abis cerita. Lalu bagaimana dengan 2021? Let's take a look. Cadangan kas. Jika di Q1 2021 cadangan kas SWF Indonesia adalah 5 triliun dan 10 triliun sisanya masuk deposito, maka di 2021 cadangan kas SWF sisa 90 miliar dan 15 triliun masuk deposito semua. 10 triliun masuk deposito Bank BRI. 5 triliun masuk deposito Bank Mandiri. Mengapa SWF simpan deposito di Bank BRI lebih banyak dari deposito di Bank Mandiri? Itu karena bunga deposito di Bank BRI adalah 4%. Sedangkan deposito Bank Mandiri hanya 3,25%. Dengan liabilitas yang mencapai 78 miliar maka setidaknya itu cukup di-cover oleh bunga deposito. Belum ada investasi ke aset BUMN Karya dan belum ada injeksi dana baru dari Arab ataupun negara lainnya. SWF hanya bombastis di berita tapi di realisasi kinerja keuangan masih nihil. Di berita bisnis Indonesia disebutkan bahwa Uni Emirat Arab akan investasi Rp 144 triliun di SWF Indonesia. Ini berita Maret tahun 2021 di Q1. Tapi bisa kita lihat di LKSWF 2021 yang berakhir Juni tahun 2021. Ternyata dana itu belum ada. Di berita juga disebutkan kalau Amerika Serikat mau simpan dana 2 miliar di SWF. Luhut sudah saksikan tanda tangannya di November tahun 2020 tapi ternyata sampai sekarang masih nihil juga. Di laporan keuangan SWF 2021 terlihat jelas kalau kas dan deposito SWF hanya 15 triliun.
Semua janji negara maju belum ada yang masuk SWF hingga 2021. Laba 2021. Di 2021 sumber pendapatan SWF hanyalah pendapatan bunga dari deposito yang mencapai 142,9 miliar. Dengan beban operasional dan investasi yang mencapai 105 miliar serta bebas pajak, maka laba bersih SWF di kuartal 2 2021 mencapai 37,2 miliar. Dengan begitu ROE SWF di 2021 adalah 0,24%. Benar sangat tipis. Beban operasional. Sumber beban terbesar SWF Indonesia adalah beban operasional yang terdiri atas gaji karyawan yang mencapai 54,5 miliar dan biaya pengawasan 29,9 miliar serta gaji tenaga ahli yang mencapai 10 miliar. Dengan gaji sebesar itu dalam 6 bulan, SWF hanya investasi di deposito. Saya juga rasanya ingin melamar bekerja di SWF Indonesia. Cukup kelola dana dengan simpan dana di deposito. Atau jadi pengawasan di SWF. Digaji 29 miliar selama 6 bulan untuk mengawasi SWF yang simpan dana di deposito. Not bad. That's my dream job. Bila ada lowongan kerja sebagai pengawas SWF buka, saya siap melamar. Implikasi pada BUMN Karya. Melihat LK 2021 SWF Indonesia, maka menurut saya wajar saja kalau BUMN Karya masih melempem. Investasi asing belum ada. BUMN Karya masih terkatung-katung dan terhimpit banyak utang. Banyak utang yang akan jatuh tempo tahun ini sedangkan BUMN Karya kesulitan likuiditas. Saya menanti laporan keuangan Q3 2021 SWF Indonesia. Semoga saja ada perbaikan di periode ini. Sementara menunggu dana asing yang katanya akan masuk SWF Indonesia meskipun belum jelas kapan itu akan terjadi, maka ada baiknya saham BUMN Karya diskon saja dulu. Biar saya bisa lebih puas beli slot-slot di harga diskon. Saya tetap percaya prospek BUMN Karya akan cerah ke depannya. Kita hanya perlu sabar. Dan mari sama-sama berharap agar janji negara maju yang katanya mau investasi di SWF bukanlah PHP belaka. Bila ingin cek laporan keuangan INA SWF maka bisa cek di link deskripsi.